Halo Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sekalian. Apa kabarnya? Semoga Anda masih tetap semangat dan sehat selalu. Baik, selanjutnya Romo Kus juga akan mau menceritakan bagaimana awal mula ia masuk panggilannya. Tentunya ini menarik dan kisahnya. Nah, Romo Kus, ternyata menjadi imam itu berat ya Mo ya, tantangannya ya. Ya, Baik dari mungkin dari keluarga, dari teman seminari dan sebagainya. Pada saat Romo mau memasuk seminari, orang tua mendukung, keluarga mendukung. ya, saya dididik sejak kecil sudah dekat dengan gereja. Orang tua sudah mendidik saya untuk terlibat di gereja, entah itu doa di lingkungan, entah itu perayaan Ekaristi hari Minggu, entah itu juga kemudian kegiatan misdinar dan lain sebagainya. Sehingga Sudah akrab ya Mo, juga akrab dengan gereja dan gereja. sejak kecil saya juga suka membantu pastor Oh ya, paroki kalau kunjungan ke lingkungan, dan disitulah saya mulai tertarik melihat pastor paroki yang walaupun ada kesulitan, apa namanya masalah, tetapi eh, apa namanya melayani dengan sukacita. Itu yang membuat saya tertarik. Jadi memang saya kecil lah, memang orang yang agak ya namanya anak kecil nakal lah. Ya, jadi bergaul berkelahi setiap hari juga biasa. Sehingga kemudian memang ada tetangga yang mengatakan, ah kamu tidak mungkin kamu jadi romo ya. saat itu kecil. Saat kecil. Tetapi namanya panggilan itu kan Misteri ya. kita tidak perlu, ya memang orang lain berpendapat tentang diri kita seperti itu, tapi kita mesti juga, ya saya pikir-pikir setelahnya itu ya memang benar kalau kita mendengarkan suara Tuhan, pasti juga ada jalan gitu. Ada Tuhan juga mengubah kita ya, dan Tuhan juga akan membantu kita, jadi kita tidak perlu apa namanya ya, khawatir, tidak perlu. Dan itulah yang membuat saya memberanikan diri untuk ya sudah daftar saja, kalau saya tidak diterima ya berarti Tuhan juga tidak bukan jalannya. Tapi kebetulan bersyukur saya diterima, walaupun mungkin dari hasil tes kemampuan nilainya jelek, tapi tidak apa-apa, ya, nilainya di luar dari saya sering kali cerita ke romo-romo, saya sebenarnya kalau masuk gelombang pertama itu tidak masuk, tapi kebetulan saya dapat gelombang yang ketiga, istilahnya sisa-sisa, tetapi dari sisa-sisa itu tertentu ada yang diterima. Nah itulah kita syukurnya itu. Ya. Nah jadi kita jangan pernah kemudian apa namanya berkecil hati kalau kita ini diremehkan, kalau kita ini ya istilahnya dianggap kecil, ya. Tapi disitulah jalan Tuhan, kali kita ikuti saja. Jadi dan itu benar juga. Ketika diberitahu hasilnya itu jelek, tidak diterima sebenarnya, tapi kok diterima. Nah itu yang membuat saya juga, oh ini berarti jadi semangat lagi dong. Tanda-tanda Tuhan memanggil saya. Itu. Nah terus Mo, kan pernah kemarin Tabisan sempat mundur ya Mo, dari waktu yang di setting diperkirakan. Nah itu juga gimana Mo ceritanya? Ya, jadi kalau dari seproses formatio, kami kan ada formatio untuk di biara, ada pendidikan, ada pembinaan. Artinya sebenarnya sudah selesai. Kemudian hanya memang saya ini orangnya santai. Jadi ya, sebenarnya lurus-lurus saja. Saya juga tidak terlalu jelek juga, tidak terlalu baik. Jadi biasa-biasa saja. Hanya ketika mau ditabiskan itu dalam hati saya itu, dalam hati kecil saya itu kan kemudian ada suara mengatakan demikian. Oh, kamu ini belum layak jadi romo. Karena kamu masih apa namanya banyak kekurangan. Ya, karena kan saya melihat romo-romo itu kayaknya harus sempurna. Sempurna itu ya pokoknya ya bijaksana kah apa, kemudian apa dan macam-macam lah. Ada kan orang punya pandangan romo itu harus begini harus begitu. Ya, pandangan-pandangan itulah yang kemudian kadang-kadang membuat saya ragu juga. Nah, apa saya ini benar dipanggil Tuhan Ramo, dan saya mengatakan saya menunda dulu. Nah, selain juga 2 tahun ya ditunda. Menunda 2 tahun. Nah, menunda dalam arti supaya tidak ditabiskan dulu. Nah, selama tidak ditabiskan dulu itu saya tinggal bersama dengan romo yang lain, tetap kita melayani, tetap di paroki bersama. Waktu itu ada Romo Siktus ya sebagai pastor paroki, saya sebagai frater. Kemudian ditanya memang, kamu kok nggak ditabis-tabis kenapa? Saya bilang, Romo saya nggak siap. Kemudian Romo itu mengatakan, ya kalau kamu nunggu siap sampai mati kamu tidak siap-siap. Gitu ya. Ya benar juga. Akhirnya itulah yang membuat saya juga berani untuk mengambil keputusan.
Ya, jadi ya sudah ditapiskan saja. Kalau ada kekurangan, ya sudah kekurangan saya ini menjadi kesempatan saya untuk bertobat. Kalau kita tidak punya kekurangan, kita tidak bertobat. Nah, itu yang kemudian menjadikan saya berani untuk ya saja. Bahwa saya ada kekurangan, ya tentu kita berubah, kita bertobat. Ya tentu juga, dan kadang-kadang justru dalam kekurangan saya itu malah menimbulkan kebaikan bagi orang lain. Nah, itulah yang saya juga syukuri, bahwa Tuhan menggunakan kita yang kekurangan ini untuk kebaikan orang lain. Dan saya ingat Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu lemah tetapi kamu mengandalkan kekuatan Tuhan, kamu kuat. Jika kamu lemah, maka kamu kuat. Nah, itulah yang menjadi kekuatan saya. Bukan karena saya orang hebat, tapi karena Tuhan hebat juga. Tuhan juga pasti, kalau salah pasti juga memperbaiki, ya kalau kemudian keliru pasti mengingatkan. Nah, dan karena yang bekerja itu bukan saya, tapi Tuhan. Kita ini hanya alat saja dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Injilnya, mewartakan kabar baik. Gitu. Iya. Nah, Romo punya moto tabisan itu kan, aku ini jangan takut ya, percaya saja. Ya, Benar jadi, kurang lebih ya? Ya, kurang lebih begitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya tadi yang menunda dan lain sebagainya, karena intinya itu sebenarnya karena kita takut. Ya. Karena saat itu Romo punya ketakutan? Ya, ketakutan menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk. Ya, kita kan gampang sekali takut. Ya, artinya saya sendiri untuk kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Dan ketakutan itu tetap ada di dalam diri. Dalam setiap diri kita ada ketakutan itu. Ya, ketakutan itu. Tetapi kalau kita membaca kitab suci, Injil, dan lain sebagainya, kok Tuhan itu, Yesus ini kayaknya kok sering mengatakan jangan takut. Oh, iya, di Injil juga sering. Ya, sering kan? Sering. Jadi seperti ketika malaikat mengabarkan kabar gembira kepada Maria, Maria pun juga akhirnya dan mengatakan jangan takut, hai engkau Maria. Atau kemudian ketika murid-murid di dalam perahu yang kemudian diombang-ambingkan ombak itu, terusan ini Tuhan mengatakan jangan takut, percaya saja. Atau kemudian mereka yang bimbang mengatakan jangan takut, ini aku, percaya saja. Jadi banyak sekali kalau kita membaca di dalam Injil, Yesus selalu mengatakan jangan takut. Nah, karena itulah yang membuat saya sabda Tuhan ini sendiri yang menjadi pegangan saya di dalam pelayanan saya, dalam hidup saya lah, tidak hanya dalam pelayanan. Jangan takut, percaya saja. Artinya kita hadapi kesulitan, kita hadapi tantangan, kita hadapi hidup kita itu dengan kepastian. Nah, ini kepastian ya, kalau saya sih kepastian bahwa Tuhan itu menyertai kita, tidak usah takut. Walaupun kadang-kadang kita merasa Tuhan tidur, kayak ketika di danau itu murid-murid menjadi takut dan kemudian airnya masuk ke perahu dan murid-murid gelisah karena Yesus tidur. Tapi Yesus kemudian, mengapa engkau takut dari orang yang tidak percaya? Ya, dan itulah mengapa kemudian jangan takut, kamu percaya saja. Jadi itu seolah-olah yang kemudian menggema di dalam yang saya renung-renungkan. Oh ya, ini saya kira menjadi penting untuk hidup saya, terutama yang ya ada ketakutan pasti dalam situasi yang baru, dalam situasi hidup yang penuh, yang kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi ya. Tetapi sabda Tuhan itu menjadi sumber ketenangan dalam hidup saya. Ketenangan dalam arti Tuhan beserta saya. Walaupun saya tidak merasakan Tuhan menyertai saya, tapi dengan sabda itu saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Dan itu menjadi, kata-kata itu menjadi motivasi spiritual, menjadi kekuatan lah, kekuatan untuk saya, kekuatan. Kalau seperti saya kan sakit sebenarnya. Sakit ya boleh dikatakan ya mungkin antara mati dan hidup ya. Artinya bisa mati, bisa hidup. Ya, sehingga kemudian ketika saya dioperasi, ketika saya orang-orang kan mengatakan, lu Romo kok nggak takut? Ya sama saja, takut sama tidak takut ya, kalau memang mau mati ya. Tetapi sebenarnya kan takut juga, kita tetap takut juga. Tapi ya sudah, percaya saja sama Tuhan. Jadi Tuhan punya jalan, punya cara untuk kemudian membantu kita. Baik. Itu. Ya, Romo. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran adalah hal yang wajar dalam setiap manusia. Tetapi sebagai umat beriman, bagaimana kita dituntut untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan sehari-hari dalam hidup kita. Terima kasih Romo Kus. Ya, terima kasih. Saya Yudit Wijaya. Sampai jumpa. Selamat jumpa.